Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di pembelajaran aplikasi ekspedisi dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Masih membahas tentang ekspedisi yang UMS. Kita akan melanjutkan ke aplikasi yang kedua yang ada di UMS, yaitu General Ledger atau biasa disebut GL ya. Oke, kita lihat bagaimana implementasi dari laporan pembukuan dari ekspedisi ya. Pertama, sebelum masuk ke pembahasan pembukuan itu sendiri, di dalam aplikasi ekspedisi GL ya, kita lihat yang khusus pembukuan dia ada master data ya. Kita persiapkan dulu master datanya, baru kemudian kita inputkan transaksi jurnal. Setelah kita masukkan jurnal, kemudian diposting ya. Nah, dari posting ini baru kita bisa melihat laporan-laporan keuangan. Jadi untuk melihat secara komplit laporan keuangan, maka Anda ada yang memang harus dilakukan proses posting, khususnya nanti pada akhir bulan ya. Kita akan lihat rekap gitu ya, bagaimana laporan keuangan, posisi keuangan di akhir bulan, maka Anda harus melakukan proses posting. Kita lihat yang pertama yaitu grup rekening. Nah, ini adalah sengaja kita pisahkan ya. Jadi ada grup rekening, ada subgrup rekening. Jadi yang grup rekening ini adalah kelompok paling besar ya, kode grup yang paling besar, yaitu aktiva, utang, modal, pendapatan dan biaya gitu ya. Ini kalau Anda di pembukuan pasti paham ini maksudnya dibuat kelas-kelas yang grup yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah subgroup rekening, adalah sub bagian dari yang besar tadi ya. Jadi kalau misalnya tadi aktiva, di sini ada kode grup yang besar aktiva, maka subnya itu adalah aktiva lancar dan aktiva tetap gitu ya. Kemudian hutang, hutang lancar, modal, modal usaha, ada lagi modal modal dari pendapatan lain-lain gitu ya. Ini nanti bisa Anda pecah-pecah lagi berdasarkan kode grup yang besar gitu ya. Apakah dia kategorinya aktiva, utang, modal, atau pendapatan atau biaya. Baru Anda bisa alokasikan ke sub-sub dari grup besar tadi. Oke. Setelah Anda jadi proses pembuatan grouping seperti tadi, lalu yang terakhir adalah rekening ya. Kalau Anda perhatikan di sini, rekening itu, ini contoh aja, ada 7 digit ya, 7 digit nomor rekening yang kita buat, di mana di dalam urutan nomor rekeningnya, kalau Anda lihat di sini 01 ya yang atas ya, 01, 01, 001, itu menunjukkan bahwa 01 adalah kas gitu ya. Kemudian 01 yang kedua adalah kas petty cash gitu ya, subgroup ya, subgroup. Lalu sorry saya ulangi ya, yang 01 tadi kas, sedangkan 01-nya adalah aktiva lancar. Di sini ada jawabannya ya, aktiva lancar. Baru yang terakhir adalah 001 adalah kas atau bisa Anda menyebutnya petty cash gitu ya. Lalu yang kedua, contoh 01.01.002 ya. Kalau 01-nya ini bank, dia masuk ke aktiva. Kemudian 01-nya lagi dia masuk ke aktiva lancar. Dan nomor serinya adalah 002 karena dia masih lanjutan dari kas ya. Jadi ini petty cash yang sifatnya cash gitu kan. Kemudian ini bank yang memang dia ada di bank ya. Oke, jadi seperti itu cara pembuatannya. Nanti kalau Anda lihat di sini, nah ini dia urutannya, nomor rekeningnya kayak gini. Nanti Anda akan dipandu ya. Kalau saya buat misalnya, nah seperti ini, sorry. Kita lihat
Misalnya biaya, mana biaya? Belum ada biaya. Oke, biaya belum ada ya. Misalnya kita bikin, nah ini dia keluar grupnya. Misalnya biaya umum. Oke, nah dia 05, 01 langsung keluar. Baru di sini Anda nomor serinya ya, misalnya 001 ya. Katakanlah adalah biaya listrik, air gitu ya. Kemudian ini diaktifkan, simpan. Nah, kalau Anda lihat seperti ini ya. Oke. Nanti setelah Anda susun semua, ini baiknya Anda susun di dalam Excel dulu. Buat di dalam Excel, baru nanti Anda masukkan ke sistem ya. Dan ini kalau kita cetak, nah seperti ini tampilannya. Ini contoh aja, nanti bisa disesuaikan. Oke ya, itu dia master datanya ada 3, jadi grup rekening, sub grup rekening, dan rekening. Kemudian masuk kita ke transaksi ya, transaksi dari pembukuan secara base-nya, secara dasar yang harus Anda kuasai adalah di mana pembukuan itu ditampung dalam jurnal. Sesungguhnya kalau dalam usaha yang besar itu jurnal itu bisa dibagi-bagi ya. Biasanya dibagi ke dalam 5 bagian besar jurnal. Jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal pembelian gitu kan ya, jurnal pendapatan, jurnal pengeluaran dan seterusnya gitu ya. Nah, kita sih mengelompokkan dalam satu aja, satu jurnal ya, semua ditampung biaya maupun pendapatan di dalam jurnal umum gitu ya. Nah, ini tampilan dari jurnal umum. Ada nomor mutasi, tanggal ya, dan ini adalah poin-poin yang biasa mungkin Anda tahu juga ya kalau seorang accounting. Kemudian ini juga di bawahnya adalah perkiraan-perkiraan yang di debit dan perkiraan yang di kredit gitu ya. Kita ambil contoh misalnya dari ini adalah toolsnya ya. Di sini kita kalau untuk buat seperti ini. Nah, contoh ya. Tanggal 12 bulan 6. Nah, dia muncul nomor 21001. Ini otomatis katakanlah kita bayar gaji gitu ya. Dari cash misalnya. Bayar ke atau gaji gitu ya. Terangannya bayar gaji harian pabrik. Kemudian Anda di sini ada tombol tambah. Nah, ini Anda masukkan nomor rekeningnya. Kalau sudah muncul tanda biru seperti ini, dia meminta inputan nomor rekening, ada enter aja kalau nggak hafal ya. Misalnya bayarnya dengan cash gitu ya. Nah, untuk keterangan ini Anda bisa tambahkan informasi, misalnya bayar gaji harian bulan 6, minggu kedua. Biasanya sih disingkat-singkat aja ya, ini nggak muat. Ya, kita batasin karena memang ini hanya informasi buat apa namanya, memperjelas saja transaksi yang terjadi. Contoh ya. Nah, seperti itulah ya. Misalnya bayar ya, berarti dia kas ya. Kas keluar ya. Kalau bayar berarti kan kas keluar. Misalnya nah, seperti itu ya, 200 juta. Kemudian kita cari lawannya ya. Anda pilih lagi yang atas. Nah,
muncul lagi rekod baru, kemudian enter lagi. Di sini ada biaya, belum ada biaya gaji ya. Oke, misalnya sementara saya masukin ini dulu ya. Katakanlah ini, nanti kita ganti. Nah, kemudian Anda masukkan nilainya ya. Kalau memang sudah tidak ada lagi nomor perkiraan yang lain ya, anggaplah ini perkiraannya 1 gitu ya, 1 lawan 1, berarti Anda masukkan lagi langsung. Ya, jadi di bawah Anda lihat totalnya sama ya. Totalnya debit dan kredit dan ini wajib sama. Kemudian simpan. Oke, nah dia seperti itu tampilannya. Sebentar saya bikin lagi rekening buat gaji ya. Ini kan 5. Saya bikin yang 5. Bayar gaji harian karyawan. Oke ya. Udah, kemudian kita keluar lagi. Yang jurnal ini kalau mau koreksi ya, kita ini arahkan aja. Ini kan nanti akan banyak. Kebetulan karena kita baru 1 ya, berarti ini arahkan saja, kemudian revisi. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Akun ini yang kita akan ganti. Caranya bisa Anda delete atau coba kita langsung aja. Langsung ganti di sini. Kalau nggak apa, Anda lihat listnya, enter. Nah, di sini ada muncul bayar gaji harian karyawan. Oke ya. Nah, bayar atau biaya gaji harian. Oke, nah seperti itu, kemudian simpan. Nah, sekarang udah berubah ya. Kodenya sudah berubah. Kita lihat lagi. Dari mana kita tahu? Di sini Anda lihat kas ya, di bawah Anda lihat. Nah, ini yang bawah bayar gaji harian gitu ya. Oke, saya kira itu cara pembuatannya. Kalau vouchernya, kita lihat vouchernya. Nah, ini vouchernya juga sudah muncul. Ini sederhana ya, belum ada permintaan apa-apa. Di standarnya kayak gini ya. Oke. Kemudian ini baru satu kita bikin jurnal. Dan jurnal ini kondisinya di sini Anda perhatikan di sini. Postingnya itu masih kosong kotaknya. Belum dicentang ya. Jadi paling kita bisa melihat laporan-laporan tertentu saja ya. Sebagai contoh untuk kas ya. Nah, ini bisa kita lihat nih. Coba Anda perhatikan. Nah, ini kas bisa terlihat ya. Bayar gaji harian 200 juta. Nah, seperti itu. Kemudian untuk trial balance tentu saja ini belum bisa ya. Kenapa? Karena memang belum diposting ya. Kan tidak ada nih ya. Oke, kita lewatkan dulu. Untuk jurnal, nah ya kita lihat jurnal, barusan kita bikin harusnya ada. Nah, seperti ini ya. Barusan jurnal kas, keluar, kemudian bayar gaji, debit. Gitu ya. Oke. Kemudian yang lainnya, ini pun harus posting ya. Begitu pula neraca akhir harus posting. Jadi yang bisa kita keluarkan adalah buku besar sama jurnal ya. Kalau untuk melihat trial balance, laba rugi, neraca akhir Anda posting dulu ya. Kita lihat sekali lagi ini tanggal 12 bulan 6. Kemudian kita posting. Nah, ini ada dua nih. Ada unpost, ada posting ya, bisa bolak-balik. Kita posting, oke. Oke, sudah. Kalau Anda lihat lagi, nah ini sekarang kondisinya sudah dicentang ya. Artinya sudah dihitung. Sorry, ini nggak ada masalah. Kita lihat yang trial balance bulan 6. Nah, sekarang kedudukannya kita bisa lihat, nah seperti ini ya. Ini karena digitnya kurang gede, jadi bintang-bintang kayak gini, belum dibenerin ya.
Yang jelas ini yang bawah sudah muncul 200 juta gitu ya. Kemudian untuk laba rugi kita lihat sekarang Juni ya. Oke. Ini juga mungkin harus dilihat di gaji, berarti pengeluaran aja, income-nya belum kelihatan ya. Kemudian neraca akhir kita lihat. Nah, neraca akhir yang muncul kas sama gaji ya. Sama bayar gaji seperti ini. Trial balance ini enggak belum kelihatan. Tadi bintang-bintang. Income statement adanya gaji, biaya gaji, balance sheet-nya seperti ini ya. Ini nanti kita benerin lagi. Digitnya kurang gede. Oke. Saya kira sederhana ya, ini laporan GL yang ada di aplikasi ekspedisi. Memang butuhnya sederhana, tidak yang ribet-ribet ya. Dari sini nanti bisa kita melakukan proses pengembangan ya. Dia misalnya mau bikin cash flow, mau bikin advance dan seterusnya ya, fixed asset bisa. Tapi dasarnya Anda betul-betul sudah kuasai dulu cara membuat transaksi keuangan ya, cara bikin posnya dulu bagaimana gitu. Oke, saya kira itu semua ya, sudah saya paparkan. Ini refreshing dari aplikasi ekspedisi dan laporan keuangan ya. Dimana ini sekarang kita lagi benahi juga ya, karena memang banyak permintaan request dari teman-teman, khususnya yang di luar Pulau Jawa yang ingin juga dibuatkan sistem ya. Dengan demikian saya menyarankan kepada klien yang akan nanti kita masuk gabung ke kita, tentunya mereka harus mempunyai data dulu ya, data secara manual, baik itu di Excel, di Word. Nanti kita analisa, kita sesuaikan, kita bolak-balik secara sistemnya. Baru setelah selesai customisasinya, kita akan pasangkan di server mereka, begitu ya. Jadi jangan khawatir, jadi sistem ini memang tidak baku, kita buat sesuai dengan kebutuhan permintaan dari klien ya. Bagaimana yang pernah saya handle, ini ada beberapa ekspedisi di luar Jawa khususnya ya, karena mereka memang tidak perlu yang rumit-rumit, cukup bisa dijalankan di desktop saja begitu ya, dengan beberapa user. Kemudian tidak membutuhkan banyak biaya, tidak mahal, dan dia bisa pakai seumur hidup gitu ya. Dan salah satunya saya menyajikan seperti itu. Jadi ini program ini unlimited, kapanpun Anda bisa pakai, tidak ada batasan, kapanpun Anda bisa lakukan proses garansi. Kalau ada kerusakan kita perbaiki, tidak ada masalah. Yang penting Anda di awal dealnya dengan saya oke gitu ya. Jadi tentu saja dengan pengajual yang unlimited tersebut dimohon mengertinya juga, karena memang ini pasti pengerjaannya dan effortnya akan banyak manakala tidak disupport oleh klien dalam hal budget tentunya ya. Mudah-mudahan sih ke depan kita juga bisa mengembangkan ke aplikasi yang lainnya dari dasar ini dengan tergantung dari permintaan dari request ya, dan budget juga disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf ini kepada teman-teman murid saya yang memang dia spesialis di SAP. Kali ini saya akan membahas dulu masalah aplikasi ekspedisi, karena ini juga bagian dari kerja saya yang sudah kliennya banyak, jadi saya terpaksa harus memberikan dulu advisor ke mereka tentang refreshing dari aplikasi ekspedisi ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, itu semata-mata dari kekurangan saya. Terima kasih, saya Ahmad Yuswarid. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.